Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafona. Hari ini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang sistem kurikulum, yaitu pedagogik dan andragogik. Seperti yang kita tahu, kurikulum sendiri sangat penting dalam suatu sistem pembelajaran dalam dunia pendidikan, di mana kurikulum ini sebagai pondasi atau landasan rancangan sistem pembelajaran dalam dunia pendidikan, seperti itu. Nah, dalam sistem kurikulum kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pembelajaran pedagogik dan andragogik. Untuk sistem pedagogik, sistem pembelajaran pedagogik ini adalah sistem pembelajaran di mana guru yang mengontrol dan siswa mengikuti apa yang sudah guru tetapkan. Contoh seperti pada siswa TK, SD, SMP, SMA. Dalam sistem pembelajaran tersebut, guru yang mengontrol, guru yang memberikan materi, guru yang memberikan penjelasan, guru yang menciptakan suatu sistem pembelajaran dalam kelas, dan siswa hanya mengikuti sistem tersebut yang sudah ditentukan oleh guru. Nah, bisa dikatakan jika sistem pedagogik ini adalah sistem pembelajaran yang digunakan untuk siswa, seperti siswa sekolah seperti itu. Nah, yang kedua itu ada andragogik. Nah, sistem pembelajaran andragogik sendiri yaitu kebalikan dari sistem pembelajaran pedagogik. Di sistem pembelajaran andragogik ini, guru hanya sebagai fasilitator ataupun sebagai orang yang memberi wadah atau yang memberi fasilitas kepada siswa, sedangkan siswa di sini mampu untuk belajar sendiri. Contoh seperti mahasiswa. Nah, di sini dosen hanya sebagai fasilitas. Dosen memberikan wadah kepada mereka, memberikan bahan kepada mereka. Mereka mampu untuk belajar sendiri seperti itu, tanpa harus dibimbing seperti siswa-siswa sekolah SMP, SD, SMA seperti itu. Bisa dikatakan sistem pembelajaran andragogik ini yaitu sistem pembelajaran yang digunakan pada orang dewasa seperti anak kuliah dan lain-lainnya. Karena hakikatnya orang dewasa itu mereka udah punya motivasi yang besar dalam diri mereka, dorongan motivasi internal mereka lebih besar daripada eksternal di luar sana. Jadi untuk hal belajar mereka udah punya motivasi lebih besar. Orang dewasa sudah punya tujuan hidup, mereka sudah punya cita-cita, mereka sudah memiliki harapan apa yang mereka capai, yang ingin mereka capai di kemudian hari. Berbeda dengan sistem pembelajaran pada siswa, pada anak-anak seperti itu. Anak-anak butuh dorongan, butuh motivasi dari luar untuk membuat mereka belajar seperti itu. Nah, dari sistem pembelajaran pedagogik dan andragogik mempunyai kelemahan dan kelebihan tersendiri. Yang pertama, untuk sistem pedagogik, kelebihannya itu kelebihannya itu di mana sistem pembelajaran ataupun materi ataupun teori yang sudah diajarkan itu tidak perlu dimulai dari nol. Jadi memang udah ada dari dulu, kita hanya mengikuti, kita tidak perlu belajar dari nol. Sudah ada teoritis, sudah ada sistem yang sudah dirintis dari dulu. Sudah ada ilmu yang pernah dilakukan di dahulunya. Namun kelemahannya itu terletak mungkin pada siswa yang memiliki talenta ataupun siswa yang memiliki minat, bakat atau kualitas diri yang lebih, memiliki potensi diri yang lebih, memiliki keunikan tersendiri, maka mereka akan lebih sempit untuk mengekspor dirinya sendiri. Mereka lebih sempit untuk bisa mengeluarkan potensi yang mereka miliki, karena dalam sistem pedagogik ini siswa sedikit terbatas, hal-hal yang ingin mereka capai itu terbatas. Nah, untuk sistem pembelajaran andragogik sendiri, untuk kelebihannya itu mungkin terletak pada siswa yang memiliki keunikan, yang memiliki kelebihan, yang memiliki potensi diri lebih besar,
mereka punya peluang lebih besar untuk mengembangkan itu, untuk mengekspor itu, karena mereka tidak dibatasi, mereka bisa mencapai apa yang mereka mau dari sistem ini. Dan untuk kelemahannya mungkin terletak pada siswa yang dimana mereka memiliki kekurangan ataupun kekurangan kemampuan dalam pemahaman materi, mereka agak sedikit minim potensi diri, dimana mereka membutuhkan guru untuk membimbing dan mendidik siswa tersebut seperti itu. Mungkin kelemahannya terletak pada siswa yang mungkin agak sedikit kurang dan minim untuk memahami suatu ilmu yang mereka dapatkan. Jadi hanya sekian kesimpulan yang bisa kita ambil dari sistem kurikulum ini adalah untuk sistem pembelajaran pedagogik. Ini adalah sistem pembelajaran yang digunakan pada anak-anak seperti TK, SMP, SMA, di mana mereka pembelajarannya itu dikontrol oleh guru. Mereka hanya mengikuti sistem dari guru, dan guru yang mendidik mereka, yang membimbing mereka, seperti itu. Sedangkan sistem pembelajaran andagogik, inilah sistem pembelajaran yang digunakan pada orang dewasa, seperti pada orang kuliah, seperti itu, mahasiswa. Dosen memberikan bahan materi, siswa tersebut mampu untuk belajar sendiri. Mereka tidak harus dibimbing lebih dengan dorongan-dorongan yang lebih dari luar, namun mereka bisa belajar sendiri dari dorongan-dorongan internal dari dalam diri mereka. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.